Haleluya, puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, haleluya. Saya boleh rasakan bagaimana Bapak Ibu tetap antusias untuk kita boleh terus melakukan ibadah kita di tempat kita masing-masing. Ada sukacita, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Allah kita saat ini. Hati kita, pikiran kita semua tertuju kepada Allah yang kita sembah. Izinkan Tuhan untuk terus mengurapi dan menjamah kita. Izinkan Dia untuk terus melawat kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, kita satukan hati kita berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepala. Kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, dan tidak akan pernah kami berhenti untuk berterima kasih untuk pertolongan Tuhan yang Kau lakukan dalam hidup kami sampai sejauh ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami boleh kembali bertemu walaupun melalui streaming Tuhan. Kami tetap percaya kuasa Tuhan tetap bekerja di dalamnya. Kami mau terus mempersembahkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah yang layak dipuji dan layak disembah. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Ambil alih sepenuhnya dari awal sampai selesai. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap menyembah Engkau, kami siap meninggikan Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan dan akal budi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, mari kita mempersembahkan pujian kita saat ini di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita, saat indahku berhadapan denganmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, hadirat-Mu Tuhan ku kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu, amin, diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kembali nyanyikan pujian ini. Saat indah, amin, ku berhadapan denganmu, yes, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu Tuhan. Bawa daku, yes, haleluya, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan,
anugerah-Mu. Katakan kembali, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih, yes, haleluya, anugerah-Mu. Katakan sekali lagi, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan, menikmati kasih karya-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Kami datang saat ini bukan karena keterpaksaan Tuhan. Kami datang saat ini karena memang kerinduan kami bertemu dengan Engkau. Melalui ibadah kami mau terus disegarkan Tuhan. Kami mau terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau terus diisi dengan pujian penyembahan. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terus meninggikan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan terus mengalami hal-hal yang indah. Katakan amin. Bersama dengan Tuhan, seiring sejalan dengan kehendak Tuhan, kita tidak pernah dikecewakan. Amin. Haleluya. Pujian ini akan memberikan kita terus gairah di dalam Tuhan. Tak pernah kecewa. Mengiring Yesus, mengiring Yesus. Amin. Tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya. Semakin bahagia, semakin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Mari katakan kembali, tak pernah kecewa, tak pernah kecewa. Yeah. Mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, ku serahkan semua, berjalan sertanya. Amin. Semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Mari Bapak Ibu katakan kembali, tak pernah kecewa, tak pernah kecewa. Mengiring Yesus, amin. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya. Semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Tak pernah kecewa, tak pernah kecewa buat selamanya. Katakan sekali lagi, tak pernah kecewa buat selamanya. Haleluya. Kita bersyukur memiliki Allah
yang selalu baik bagi kita. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan saat ini. Kita mau terus disegarkan dengan firman Tuhan. Kita mau terus menang dalam situasi keadaan apapun. Percayalah firman Tuhan itu akan terus membuat kita semakin mengalami Tuhan di dalamnya. Haleluya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Amin. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, seandainya kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa bersama. Puji Tuhan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih pada kesempatan hari ini kami masih diberi yang terbaik. Semua yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan sudah curahkan. Termasuk hari ini Bapak, kalau kami boleh ada sebagaimana ada, itu adalah bukti bahwa Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kejadian dalam kehidupan kami, dan kami dapat berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Kalau sebentar kami mendengar firman-Mu, oleh firman-Mu juga kami boleh semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati firman-Mu Bapa, berkati hamba-Mu ketika menyampaikan kebenaran firman ini. Itu bukan ide atau konsep manusia semata-mata, melainkan apa yang akan kami dengar itu adalah isi hati Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Tema firman Tuhan pada hari ini saya beri tema antusiasme. Lukas pasal 5 mulai ayat ke-17. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ,
naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, 'Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan.'" Haleluya, puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya percaya setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan yang melakukannya, dia adalah orang yang diberkati. Amin. Apa yang baru saja kita baca, ini adalah sebuah kisah yang menarik. Yang menarik bukan orang yang lumpuh itu mendapatkan kesembuhan dan diampuni dosanya, tetapi yang menarik adalah bagaimana cara orang lumpuh tersebut mendapatkan kesembuhan. Nah, kalau kita baca dari ayat tersebut, orang lumpuh tersebut datang kepada Yesus tidak datang dengan sendirinya. Ia tidak mampu berjalan dan dia hanya bisa tertidur di atas tempat tidur. Dan ketika dia sampai kepada Yesus, harus ada beberapa orang yang mengusung orang lumpuh tersebut. Dan ayat 18 bisa kita baca kembali. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ini adalah sebuah kisah yang menarik, Bapak Ibu. Seandainya orang lumpuh tersebut datang sendiri, pasti dia tidak akan pernah mendapatkan kesembuhan. Amin. Justru dia membutuhkan teman-temannya. Dia membutuhkan 4 orang lain untuk mengangkat orang tersebut. Dan memang pada saat di mana orang tersebut mengalami satu kesakitan di mana sudah tidak bisa berjalan lagi, dia tidak mungkin untuk melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Dan hal tersebut yang terjadi atas orang lumpuh ini. Saya melihat bahwa 4 orang tersebut, 4 orang yang membawa teman-temannya, memiliki antusiasme yang luar biasa. 4 orang teman-temannya yang berusaha ketika dikatakan dalam firman Tuhan, ketika banyak orang yang sudah mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berada di satu ruangan yang padat, rumah yang kecil, tidak ada kesempatan untuk orang lumpuh tersebut datang di hadapan Tuhan Yesus. Tetapi 4 orang temannya tidak kehabisan akal. Dia mulai naik ke atas tangga, menuju ke atap rumah, dan firman Tuhan mengatakan mereka akhirnya merusak atapnya. Mereka membongkar atap itu dan menurunkan orang lumpuh tersebut, sehingga orang lumpuh tersebut tepat berada di tengah-tengah orang banyak dan tepat berada di depan Tuhan Yesus. Ini satu kisah yang menarik. Mengapa? Karena dengan usaha sedemikian rupa, dengan usaha yang antusiasme yang tinggi, teman-teman dari orang lumpuh tersebut membawa orang lumpuh ini berada di depan Tuhan Yesus supaya orang ini disembuhkan. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Ini adalah satu hal yang patut kita renungkan, bahwa ketika antusiasme berada dalam kehidupan seseorang, ketika antusiasme kita miliki, maka saya percaya keberhasilan akan kita dapatkan. Ini adalah contoh yang sederhana di mana antusiasme bisa membuat seseorang mendapatkan kesembuhan. Nah, tentunya antusiasme atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai gairah atau semangat. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata passion. Antusiasme adalah motor penggerak dari segala aktivitas kita.
Jika motornya bermasalah, maka segala aktivitas kita akan terganggu atau berjalan tidak sebagaimana mestinya. Antusiasme yang dimiliki oleh keempat orang atau keempat teman dari orang lumpuh tersebut itu menunjukkan sesuatu hal yang positif, menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa, sehingga temannya mendapatkan kesembuhan oleh karena disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya ketika orang lumpuh tersebut tidak pernah sampai kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak pernah akan mendapatkan yang namanya kesembuhan. Tetapi oleh karena antusiasme dari keempat temannya tersebut, maka orang lumpuh ini mendapatkan kesembuhan. Nah, saya mengatakan mengapa 4 orang, karena memang secara tempat tidur tidak bisa dibawa oleh 2 orang. Ya, kalau 2 orang pasti tidak kuat. Dan juga kalau 3 orang itu ada kemungkinan tidak seimbang. Jadi ada 4 ujung tempat tidur, masing-masing harus dipegang oleh 1 orang. Nah, makanya ketika 4 orang membawa orang lumpuh tersebut, saya percaya tidak akan mengalami satu kendala yang berarti. Karena kalau 2 orang mungkin terlalu berat, 3 orang tidak seimbang, maka yang paling pas adalah 4 orang. Dan keempat orang temannya tersebut dari orang lumpuh ini sudah melakukan yang terbaik, berusaha supaya temannya sembuh, berusaha supaya temannya mendapatkan satu hal yang baik ketika Yesus mengajar, bukan saja sekedar mengajar tapi juga memberikan kesembuhan, mujizat kesembuhan yang akan diterima oleh orang lumpuh tersebut. Saya percaya keberhasilan dan kesuksesan pekerjaan kita ditentukan oleh seberapa besar kapasitas antusiasme yang kita miliki. Seandainya saja keempat temannya tidak punya antusiasme, pasti orang lumpuh tersebut tidak pernah akan mendapat kesembuhan. Seandainya keempat orang temannya menyerah karena melihat orang begitu banyak, tidak bisa membawa orang ini tepat di hadapan Tuhan Yesus, saya percaya orang lumpuh tersebut tidak pernah akan mendapatkan kesembuhan. Justru karena mereka memiliki antusiasme yang luar biasa, sehingga Alkitab menceritakan bahwa mereka sampai membobol atap dari rumah tersebut. Pada akhirnya orang lumpuh ini mendapat kesembuhan. Nah, Bapak Ibu, jikalau kita membaca kisah-kisah tentang orang-orang hebat dan berhasil, saya percaya mereka juga antusiasme dengan pekerjaan mereka. Mereka sangat mencintai dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka begitu mencintai apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi profesi dan tugas mereka. Dan saya juga percaya mereka pun akan mengerjakan segala sesuatu yang mereka cintai. Kalau kita baca dari kisah-kisah hidup orang sukses, beberapa tokoh-tokoh terkenal yang mungkin kita tahu, beberapa pencipta benda-benda terkenal, pencipta listrik, pencipta mobil, pencipta alat-alat teknologi lainnya, tentunya mereka bekerja dengan sangat luar biasa. Mereka memiliki antusias untuk melakukan apa yang menjadi keinginan mereka, menjadi passion mereka. Seluruh waktu tercurah dengan apa yang dikerjakan. Seluruh waktu mereka tercurah dengan apa yang mereka cintai. Ini yang namanya antusiasme. Antusiasme adalah motor dari segala penggerak dari segala aktivitas yang kita lakukan. Jadi apapun yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, motornya adalah antusiasme. Motor penggerak itu bernama antusiasme. Jikalau motornya bermasalah, maka segala aktivitas pasti akan terganggu dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Betul? Dan orang-orang yang berhasil hari-hari ini, saya percaya pada masa lalunya pasti punya antusiasme yang luar biasa dengan apa yang mereka kerjakan. Orang yang tidak memiliki motivasi, orang yang tidak punya antusiasme, itu adalah mereka yang mudah menyerah. Jadi kalau kita tidak punya antusiasme dalam hidup kita, kita tidak punya motivasi dengan apa yang kita kerjakan, tentunya kita akan menyerah ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi satu rintangan yang sebetulnya tidak besar-besar amat. Jadi yang penting dalam hati kita, dalam diri kita harus punya yang namanya antusiasme, punya gairah, punya semangat, punya passion dengan apa yang kita kerjakan. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan keberhasilan. Keberhasilan jangan selalu diartikan, wah kita akan jadi orang kaya, tidak juga.
Ketika kita punya anak naik kelas 1 ke kelas 2, kelas 2, kelas 3 itu adalah keberhasilan. Tidak melulu berupa uang, tidak melulu berupa kekayaan, tidak. Tetapi keberhasilan pun dirindukan oleh setiap orang yang sakit, berhasil supaya mendapatkan kesembuhan. Orang yang terlibat hutang berhasil supaya hutangnya bisa lunas. Jadi keberhasilan dalam segi kehidupan kita amat sangat banyak. Namun satu hal yang menjadi penggeraknya adalah antusiasme. Jadi kalau hari ini kita ada dalam keadaan yang demikian, suatu saat kita punya cita-cita untuk mendapatkan keberhasilan, tentunya kita harus punya yang namanya antusiasme. Antusiasme bagaimana bisa menggerakkan hati kita, bisa menggerakkan hidup kita, bisa menggerakkan motivasi kita sehingga kita bisa melakukan yang terbaik dari hari ke hari. Nah, saya melihat bahwa ada beberapa orang yang tidak punya antusiasme yang tinggi. Tidak punya satu semangat, tidak punya gairah bagaimana supaya dia bisa mendapatkan yang terbaik atau bagaimana caranya supaya dia berhasil. Nah, orang yang tidak punya antusiasme biasanya kurang memiliki rasa tanggung jawab. Sudah diberi tanggung jawab tetapi dia tidak mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Orang yang tidak punya antusiasme, orang yang tidak punya gairah atau tidak punya passion biasanya juga akan menunda pekerjaan. Dia cuek, malas-malasan. Dan pada ujung-ujungnya adalah dia akan mendapatkan kegagalan demi kegagalan. Akibat apa? Akibat tidak punya antusiasme, akibat tidak punya gairah, tidak punya passion dengan apa yang dikerjakan. Dan ini berbahaya. Ketika kita malas melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita, maka apapun yang kita pegang biasanya ujung-ujungnya adalah kegagalan. Dan kita tidak mau hidup kita terjebak dengan hal yang demikian. Apapun yang menjadi tugas kita, tanggung jawab kita hari-hari ini, kerjakan dengan penuh semangat. Amin. Apapun yang menjadi tanggung jawab kita yang diberikan oleh atasan kita, yang diberikan oleh perusahaan di mana kita bekerja, lakukan dengan penuh antusiasme. Jangan malas, jangan cuek. Amin. Ketika kita melakukan bagian kita, ketika kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, saya percaya Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang akan memberkati kita dengan yang terbaik. Jadi jangan sampai orang malas berharap dia akan jadi orang kaya, tidak mungkin. Orang malas, orang yang tidak penuh tanggung jawab, yang tidak punya antusiasme, hidupnya pasti akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Tidak mungkin mengalami keberhasilan yang berarti. Dan ini harus menjadi perenungan bagi kita di hari-hari yang semakin sulit ini. Nah, saya mengajak bagi kita, terutama kita punya antusiasme untuk semakin mengasihi Tuhan. Nah, pada hari ini saya ingin memberikan 5 hal agar kita memiliki antusiasme atau memiliki passion. Yang pertama yaitu memiliki gairah atau antusias untuk mencari Tuhan. Katakan amin. Kita harus punya antusiasme, kita harus punya gairah untuk mencari Tuhan. Katakan amin. Memang pada hari-hari ini kita beribadah secara online melalui televisi, melalui saluran YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa intinya adalah kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kitab Mazmur pasal 69 ayat 10, pemazmur mengatakan, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi ada satu pernyataan yang luar biasa keluar dari isi hati si pemazmur bahwa mencintai rumah Tuhan itu membuat dia hangus terbakar hatinya, jiwanya, seolah-olah kalau tidak ke rumah Tuhan ada sesuatu yang kurang. Jadi kita juga harus memiliki cinta yang luar biasa akan rumah Tuhan, akan hadirat Tuhan. Jadi kita harus memiliki antusiasme untuk mencari Tuhan. Nah, kalau dulu waktu kita ibadah tatap muka dalam gedung gereja, ya, kebanyakan ibadah mulai jam 9, ya kita datang jam 9.30. Kita berpikir, gampanglah masih puji-pujian ini, firman Tuhannya nanti mulai 9:30. Nah, saya mau katakan ini salah sih enggak, tetapi menunjukkan bahwa isi hati kita, bahwa diri kita kurang antusiasme untuk mencari hadirat Tuhan. Betul enggak? Haleluya. Mari kita belajar Bapak Ibu untuk mencari antusiasme.
Apalagi hari-hari ini sudah tidak beribadah di gedung gereja, melainkan kita beribadah di depan televisi, di depan handphone kita, di depan gadget kita. Nah, saya mau katakan begini, ada perbedaan antara ikut ibadah online dan nonton ibadah online. Betul? Kalau ikut ibadah online tentunya kita mempersiapkan diri. Kita mandi dengan baju yang rapi, kita ikuti seluruh prosesi ibadah, seluruh kegiatan rangkaian ibadah kita ikuti seperti kita berada di gedung gereja. Tetapi kalau nonton ibadah mungkin kita sambil pakai celana pendek, belum mandi, sambil kita makan, lihat puji-pujian, lihat pengkhotbah berkhotbah. Nah, ini namanya nonton ibadah, dua hal yang berbeda. Jadi ikut ibadah online dengan nonton ibadah online adalah dua hal yang berbeda. Nah, saya berharap untuk jemaat GBI Glow Season City kita selalu ikut ibadah online, tidak nonton ibadah online. Amin. Ya, kita harus punya antusiasme untuk mencari Tuhan, harus punya gairah untuk mencari hadirat Tuhan, karena ini adalah kerinduan Tuhan sendiri bagi kita masing-masing, supaya hidup kita diberkati. Amin. Yang kedua, kita juga harus punya antusiasme untuk mengejar kekudusan. Katakan amin. Mengejar kekudusan itu adalah menjadi satu kewajiban bagi setiap kita orang yang percaya. Kudus artinya dipisahkan dari dosa. Kudus artinya dipisahkan dari segala sesuatu yang najis. Kudus artinya dulu berada dalam kegelapan, sekarang dipisahkan kepada terang yang ajaib. Ini namanya kudus. Nah, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, seharusnya kita harus semakin kudus. Panggilan kita adalah menjadi terang. Panggilan kita adalah menjadi orang kudusnya Tuhan. Berusaha untuk menjaga kekudusan. Kekudusan bukan berarti mulut saja, bukan berarti perbuatan kita saja. Tetapi kekudusan selalu dimulai dari pikiran kita. Pikiran yang senantiasa terarah kepada Tuhan, pikiran yang senantiasa terarah kepada hadirat Tuhan, tentunya pikiran yang kudus ini akan mempengaruhi seluruh perkataan dan perbuatan kita. Amin. Jadi mulailah pikirkan yang baik. Jangan mikirin utang. Jangan mikirin kesusahan hidup terus-menerus. Kita semakin memikirkan masalah-masalah kita semakin memikirkan problem kehidupan kita akan semakin mengalami kesulitan. Tetapi firman Tuhan juga katakan, pikirkanlah apa yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, itu harus selalu kita pikirkan senantiasa. Amin. Jadi kekudusan ini harus menjadi antusiasme kita. Kekudusan harus menjadi passion kita, gairah kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, mari belajar kita untuk memiliki antusiasme dalam mengejar kasih. Saya percaya kehidupan suami istri senantiasa diwarnai dengan perbedaan pendapat. Itu mah sudah biasa ya. Kalau suami istri tidak pernah ribut, itu ada sesuatu yang salah. Justru suami istri itu harus ada sedikit ribut, tetapi ya ribut-ribut kecil lah gitu ya, hal-hal yang sepele gitu. Tapi ingat, semua harus tetap disatukan oleh kasih Kristus. Mungkin kita tidak setuju dengan pendapat istri kita tidak setuju dengan pendapat suami kita, tetapi jangan sampai memisahkan kasih Allah yang sudah dianugerahkan bagi kehidupan suami istri, yang sudah dianugerahkan bagi kehidupan keluarga. Jangankan suami istri, kita punya teman ya, kita punya saudara, kadang pun kita mengalami perbedaan pendapat. Jangan sampai perbedaan pendapat ini membuat kita semakin hubungan kita semakin renggang, pada akhirnya kita tidak saling mengasihi. Ini hal yang salah. Apalagi kalau kita dengar hari-hari ini perbedaan doktrin, perbedaan pengajaran itu semakin membuat orang-orang itu semakin kehilangan kasih. Mereka saling menuduh, saling menyerang, saling memfitnah dengan hal-hal yang gak baik. Ini dilarang oleh Tuhan. Ini Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita saling mengasihi. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini mengajarkan bagi kita, mengingatkan bagi kita untuk senantiasa kita berantusias untuk mengejar kasih. Karena itulah hukum yang pertama dan yang utama. Amin. Yang keempat, kita harus memiliki antusiasme dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan saja dilakukan oleh para pelayan-pelayan Tuhan yang berada di gedung gereja, tidak. Ya.
Tapi kita semua adalah pelayan Tuhan. Melayani Tuhan artinya adalah melayani keinginan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kita lakukan, kita layani kehendak Tuhan dengan baik. Melayani keinginan Tuhan dengan baik. Tetapi tentunya bagi setiap kita yang dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja, yang melayani pekerjaan Tuhan di gereja, tentunya kita pun harus punya antusiasme. Dulu saya pemain musik di gereja, dan saya rajin latihan, saya main piano, saya hampir setiap hari latihan main piano. Saya tidak mau main saya asal-asalan, saya harus latihan lagu. Kalau bahasa pemusik, belajar ngulik lagu, ya. Jadi artinya pemain musik juga harus mengupgrade diri, harus punya antusiasme untuk melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Singers, worship leader, semua juga harus mengupgrade diri. Kita punya antusiasme. Para asyar juga harus mengupgrade diri supaya ketika menyambut jemaat yang datang, ya, belajar melatih senyuman dengan baik, tidak cemberut. Kita harus antusiasme untuk melayani pekerjaan Tuhan. Antusiasme untuk melayani Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan. Amin. Yang terakhir, kita harus memiliki antusiasme dalam bekerja. Pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk yang bekerja. Dia tidak mungkin bisa makan kalau seseorang tidak bekerja. Kita tidak mungkin makan dari hasil kemalasan kita. Kalau kita mau makan, kalau kita ingin punya benda-benda yang mahal, tentunya kita harus bekerja. Tidak datang minta-minta ke orang tua, minta ke teman, pinjam duit ke saudara, tidak. Tapi kalau kita mau menikmati semua yang terbaik, yang menurut kita enak, kita harus bekerja, cari uang. Dan kita harus punya antusiasme. Banyak sekali profesi di antara kita. Mungkin kita ada sebagai pedagang, karyawan, ataupun pengusaha. Apapun profesi kita, mari kita punya antusiasme dalam pekerjaan kita. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita bekerja seolah-olah bukan untuk manusia. Firman Tuhan katakan kalau kita bekerja, kita makan dan minum, kita melakukan hal apapun, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi dengan demikian kita punya antusiasme untuk melakukan hal tersebut. Amin Bapak Ibu. Saya percaya ketika 4 teman dari orang lumpuh tersebut, dia punya antusiasme, tentunya motivasinya luar biasa. Motivasinya supaya temannya mendapatkan kesembuhan. Karena sudah didengar bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan banyak mujizat. Mampu melakukan mujizat kesembuhan, mampu membangkitkan orang yang mati hidup kembali. Dasarnya adalah antusiasme. Ketika antusiasme itu menjadi motor penggerak dari setiap kehidupan setiap orang, maka apapun yang dilakukan hasilnya pasti baik, hasilnya pasti positif, hasilnya pasti memberkati banyak orang. Jadi kita belajar dari 4 orang yang membopong temannya yang sedang dalam keadaan lumpuh untuk mendapatkan kesembuhan, untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini menjadi satu pembelajaran bagi kita semua, bahwa rupanya yang namanya antusiasme itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Siap punya antusiasme, siap punya passion, siap punya gairah dengan apa yang kita lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Dan ingat, motivasinya semua untuk Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan semua kemuliaan untuk Tuhan. Roma 11:36 mengatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu penyemangat bagi kita. Yang hari-hari ini mungkin kita malas karena situasi pandemik yang tidak kunjung reda, seolah-olah membuat hidup kita semakin berkurang, semakin mundur. Jangan patah semangat. Kita harus punya antusiasme. Lakukan yang terbaik. Lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Memberkati kehidupan setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini kami sudah dengar firman-Mu, dan biarlah oleh firman-Mu juga kami senantiasa diingatkan, kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus memiliki antusiasme, bahwa kami harus memiliki gairah, semangat untuk kami boleh melakukan yang terbaik. Firman Tuhan mengajarkan bagi kami ketika 4 orang membawa temannya yang lumpuh untuk Tuhan Yesus sembuhkan, maka orang lumpuh itu mendapatkan kesembuhan. Dan hal ini pun
Kami rindu untuk memilikinya Bapak, yaitu antusiasme atau gairah untuk melakukan yang terbaik. Sehingga apapun yang kami lakukan pasti hasilnya juga baik, dan itu boleh memberkati banyak orang, dan biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapak, bila firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh menjadi rema, menjadi terang bagi kami. Mungkin kehidupan kami hari-hari ini gelap, mungkin kehidupan kami hari-hari ini kurang baik, namun kami percaya di dalam Tuhan semua akan Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang mulia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bagi jemaat GB Glow FC Season City yang sedang mengikuti ibadah ini, mari kita saksikan church update kita untuk minggu ini. Untuk sementara waktu, ibadah kita akan live streaming di channel YouTube GB Glow FC Season City atau di Facebook Glow. Jadi, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat beribadah di rumah masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, dapat menghubungi nomor Pendeta Alfredo Sihombing di nomor 0815 8822 183 dan Pendeta Eliza Hadi di nomor 0811 911 812. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan kedukaan, dapat menghubungi Saudara Boaz Tony di nomor 0812 9900 0109. Untuk informasi kegiatan gereja akan diinfokan melalui WA dengan menyimpan nomor sekretariat di nomor 0813 8688 8080 dan mengirim pesan WA dengan menuliskan nama di dalamnya. Dan informasi gereja kita juga dapat dilihat melalui Instagram @glow_seasoncity. Jadi, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi nomor telepon gereja di nomor 021 2907 1440 hingga 2. Haleluya. Baik Bapak Ibu, itu tadi semua adalah informasi seputar kegiatan kita. Jikalau ada yang ingin lebih jauh ditanyakan, Bapak Ibu bisa menghubungi saya dengan Pendeta Eliza Hadi di nomor yang tadi sudah dituliskan ya dalam church update, yaitu di 0811 911 812 0811 911 812. Puji Tuhan, itu boleh menjadi perhatian bagi kita semua. Baik, saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saya undang kita untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih salam kanan, salam kiri ya. Katakan Tuhan Yesus baik. Ya, boleh tos, boleh tos. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih di akhir ibadah ini kami kembali naikkan syukur kami Tuhan untuk pertolongan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, sehingga selama ibadah kami yang mungkin singkat ini Tuhan, itu tidak membuat kami menjadi semakin mundur, melainkan membuat kami semakin bergairah untuk mencari Tuhan. Firman-Mu mengajarkan bagi kami untuk kami boleh memiliki antusiasme mencari hadirat Tuhan. Firman-Mu mengajarkan bagi kami untuk kami boleh senantiasa berpikiran positif, berpikiran hal-hal yang baik, memikirkan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami rindu Bapa bahwa hidup kami senantiasa Tuhan sertai, Tuhan memberkati. Mungkin ada di antara kami hari-hari ini kami mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan, biarlah Tuhan yang membukakan jalan. Tuhan yang akan memberikan kami hikmat sehingga kami bisa cakap keluar dari permasalahan kami Bapa. Sekiranya kami ada dalam sakit penyakit, Tuhan pun memberikan kami kesembuhan. Kami berserah kepada Tuhan dan kami percaya bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Sekiranya kami juga ada dalam beban yang berat, Tuhan pun yang akan melepaskan kami dari segala pikiran kami Bapa, dari segala beban kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kami kelegaan. Dan kami percaya Bapa, di dalam Tuhan hanyalah ada damai sejahtera dan sukacita. Di dalam Tuhan senantiasa ada kebaikan. Itu sebabnya Bapa, kami tidak mau meninggalkan Tuhan. Kami senantiasa mau setia dan taat kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Saatnya bagi kami untuk kami mengakhiri ibadah kami, dan biarlah oleh anugerah Tuhan hidup kami serahkan mulai hari ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk pemerintah kami Bapa, dari pemerintah tertinggi, Presiden
sampai pemerintah Indonesia yang paling rendah sekalipun Tuhan memberikan mereka hikmat, sehingga setiap keputusan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan itu boleh memberkati setiap kami rakyat Indonesia, sehingga Indonesia boleh semakin sejahtera, dan biarlah ada sukacita di dalamnya Bapa, dijauhkan dari segala macam intrik-intrik yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan setiap siasat iblis yang hendak menumpang atas setiap kerusuhan-kerusuhan yang ada. Biarlah damai sejahtera. Kami berdoa untuk negara kami berdoa untuk kota kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Pandang kemuliaan Allah, angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahkan engkau dengan damai sejahtera. Mari kita pulang dengan membawa kuat kuasa, tuntunan, bimbingan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan menjemput kita kekasih-kekasihnya. Umat yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.